Ya, bismillahirrahmanirrahim. Senin tanggal 24 Januari 2002 bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir. Kelas fikih 03 ya, kitab Fiqhul Wadih. Aksalul masnunati. Aksalu ini jamak dari ghuslun. Ghuslu. Ghuslu artinya mandi. Ghuslu artinya mandi. Aksalu adalah jamaknya mandi-mandi. Mandi-mandi. Masnunatu itu isim maf'ul dari sunanun, sanana ya. Artinya yang disunahkan. Yang disunahkan. Disunahkan. Di atas kita sudah selesaikan mandi wajib. Nah, sekarang kita bicara mandi yang disunahkan. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Baik. Arabta. Siapa ini yang masih ingat Arabta dari kata apa? Arafa. Araf. Ya, Araf. Arafah fi'il madi. Arafta tasrif yang keberapa ini Bu? Dari fi'il madi yang awal akhirannya ta? 7. 7. Betul. Domirnya anta. Arafta. Engkau telah tahu anna sesungguhnya atau bahwasanya man. Siapa? Hadasa dalam keadaan lahu baginya syai'un sesuatu min dari al asyai sesuatu ya jamak dari syai'un. Syai'un jamaknya al asyai atau dari sesuatu atau perkara-perkara. Al mujibati yang mewajibkan lil ghusli untuk mandi yajibu wajib alaihi atasnya al ghuslu mandi. Al mujibati yang mewajibkan mandi yajibu maka wajib ghusli mandi alaihi atasnya atas dia al ghuslu mandi. Nah, bedanya apa ghuslu dengan ghuslu? Kalau gonya fathah ghuslu itu membasuh. Kalau ghuslu goinnya dhamma mandi. Ya kemarin sudah kita bahas perbedaannya tipis. Hanya harokat huruf awalnya bedanya ya. Ghuslu dengan ghuslu. Ghuslu mandi, ghuslu mencuci atau membasuh. Wahunaka dan di situ atau di sana. Di situ mana? Di situ di bab mandi ini ya. Umurun. Nah, ini jamak dari amrun. Amrun itu urusan atau perkara. Umurun perkara-perkara atau urusan-urusan. Jamak dari amrun. Umurun. Urusan-urusan atau bab-bab atau perkara-perkara atau apa lagi ini? Nah, ya begitu ya. Yusanu ini di ilmu dorek. Ya, masuk disunahkan al-ghuslu mandi bisa babiha dengan sebabnya atau dengan sebabnya. Sebab itu ya sebab ya Bu ya sudah jadi bahasanya saya. Wahia dan dia adalah yang pertama al-awal ya apa saja itu mandi sunnah atau mandi yang disunahkan
Yang pertama adalah al-jum'atu, yaitu mandi Jumat. Ya, mandi Jumat itu sunah. Mandi Jumat, ya. Mandi hari Jumat. Bukan wajib ya Bu, mohon maaf. Ketika kita bicara hukum, maka mandi hari Jumat itu adalah sunnah, bukan wajib. Kalau mandi sunnah wajib, maka yang hari Jumat tidak sempat mandi, dia terkena dosa. Nah, kalau sunnah, khususnya sunnah, yang mandi hari Jumat mendapatkan pahala, niatnya mandi Jumat, yang tidak juga tidak apa-apa. Jangan sampai, waduh, belum sempat mandi nih, nggak Jumatan ah. Jangan begitu ya. Ini kedudukannya sunnah mandi mandi Jumat. Wayusanu maka disunahkan al-ghuslu mandi liman bagi siapa? Bagi siapa? Yuridu ingin atau hendak, aroda yuridu. Tasrif yang ke-1 dari aroda ya. Aroda telah ingin, telah berkehendak. Yuridu telah ingin, ya, sedang atau akan ingin. Ingin an yahduro untuk menghadiri, untuk hadir, atau ro yahduru. Kenapa ini fatkah? Ayah duro bukan yahduru. Ada an di sini Bu. An ini merubah harokat. Ya, ada an. An yahduro. Asalnya yahduru. Hadaro, hadoro, yahduru. Fi'il mudhari tasrif yang pertama ya, yahduru. Ada an ini masuk amil an. Nah, kata depan an ini ya. Menjadikan roknya yang awalnya berharokat domah menjadi fathah, an yahduru. Ila ke sholat Jumat, sholat Jumat. Ya, baik. Sebelum ganti halaman, ini dulu ya, diulang dulu ini. Khawatir ada yang tertinggal. Baik, Ibu repeat siap mengulang atau yang lain dulu? Ibu repeat dipersilahkan ya. Yang lain dulu ya. Oh ya, ya baik. Yang lain dulu, siapakah yang siap dengan sukarela harus ditunjuk? Baik ya, Bu Cuncun. Mana belum ada ya? Nuri Nadian ada yang ketinggalan nggak? Saya awalnya aja Ustadz. Oh ya baik. Ya, boleh Bu Cuncun. Baru gabung. Oh ya baik. Bu Cuncun boleh mau ulang? Baru nomor 1 Ustadz, saya ngikutinnya. Oh ya baik, Bu Dokter. Nah, lengkap sepertinya ya, silakan. Dari awal Bu Dokter. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu masnunah. Mandi-mandi yang disunahkan. Arafta, kamu telah tahu, anna man hadasa, bahwa sesungguhnya dalam keadaan hadas, lahu syai'un, keadaan, gimana sih itu? Hadasa keadaan. Hadasa dalam keadaan. Dalam keadaan Lahu baginya syai'un dari sesuatu minal asyai, dari sesuatu jamaknya ya asya itu. Atau kalau sayun diartikan perkara juga boleh ya, sayun perkara, minal asyai dari perkara-perkara, itu boleh diartikan perkara. Perkara dari perkara-perkara, Ya, al-mujibati yang mewajibkan, lil ghusli mandi, yajibu wajib, alaihi atasnya, guslun guslu mandi, wahunaka dan di sana, amuruhu perkara-perkara,
Yusannu disunahkan, guslu mandi, bisa babiha wahi karena dengan sehubungan sebabnya gitu. Ya, betul. Lanjut. Urusan-urusan perkara karena Iya, dengan sebab-sebabnya. iya. Yang al-awal Jum'ah mandi Jumat, fayusannu maka disunahkan al-ghuslu mandi, liman bagi siapa yuridu yang akan hadir, yuridu ingin, menghadiri ila sholati sholat Jumat. Itu, Ustaz. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Halaman 10, Bu, silakan. Yang kedua, al-idani, 2 hari raya. Jadi ketika datang 2 hari raya ini juga disunahkan mandi ya. Kalau disunahkan artinya punya nilai pahala maksudnya. Al-idani 2 hari raya, 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya. Al-Fitru wal Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini sunahkan mandi nih. Tapi kalau enggak mandi ya enggak boleh jadikan alasan enggak ke Idul Fitri ya belum mandi enggak ada air misalnya. Ini nilainya sunnah, satu hukumnya sunnah. Jadi nilai plus tambahan kebaikan ya, ketika kita laksanakan. Yang ketiga al-istisqa'u, ini yang saya kemarin sempat bertanya ya. Al-istisqa'u ini adalah ketika hendak datang ke sholat minta hujan. Wah, ini kan lagi kekeringan air ya, tapi ini disunahkan mandi ya, disunahkan mandi. Ya kalau misalnya ada yang untuk mandi ya bagus ya, tapi kalau biasanya kekeringan karena nggak ada air. Tapi kenapa disunahkan mandi? Karena kuatnya ini wasiat Rasul, ketika engkau kalian hendak bertemu banyak orang, bersihkan diri, jangan sampai mengganggu ya dari apa yang ada pada kita nanti mengganggu membuat orang yang kita datangi, orang-orang sekitar kita nanti tidak nyaman gitu ya. Ya begitu. Istiqo jangan sampai-sampai istisqa ketika hendak sholat minta hujan ke lapangan bareng-bareng banyak orang ya berjamaah ini disunahkan mandi padahal lagi susah air kan istisqa itu lagi kekeringan kita sedang minta hujan. Istisqa itu sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Dari kata syako itu mengairi ya. Istisqa minta air, minta hujan. Ini sudah jadi istilah ya, istisqa, sholat minta hujan. Yang awalannya isti atau ista ya, kita sudah belajar di ilmu shorof, ghafaro, mengampuni, istaghfaro, mohon ampun, syako, mengairi, istisqa, minta air ya, minta hujan. Kemudian yang keempat, khusyuful qamari, ketika hendak kita melaksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana bulan. Gerhana bulan. Al-Khamis, yang kelima, khusyufus syamsi, gerhana matahari ya. Ketika hendak melaksanakan sholat gerhana matahari. Kemudian yang ke-6, ghuslu al-mayyiti. Ghuslu al-mayyiti. Apa ini ghuslu al-mayyit ini? Nah, apa Bu kira-kira ini artinya? Ghuslu artinya apa? Mandi. Ya, betul ya. Mandi mayit artinya selesai memandikan mayit ini disunahkan ya bagi ibu-ibu yang punya tugas atau
profesi dan sering diminta untuk pekerjaan ini, setelah selesai memandikan mayat itu disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi mayat, memandikan mayat. Guslul mayat, mandi mayat ya, memandikan mayat, maksudnya memandikan jenazah ya, mayat ya. Kalau bagi orang yang memanggul, nanti di hadis lain kita bakal ketemu insya Allah. Bagi orang yang memanggul menuju kuburan itu ya, menggendong atau memanggul atau memikul jenazah, dia disunahkan wudhu. Ya, bagi orang yang memanggul disunahkan wudhu. Tapi bagi orang yang memandikan, ini disunahkan mandi. Disunahkan mandi. Baik, berikutnya Islamul kafir. Islamnya orang kafir. Atau mu'alaf ya Bu ya. Mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Ketika bersyahadat itu sedang mensucikan ruhani. Ya. Orang yang non-muslim kemudian bersyahadat. Syahadat itu membersihkan rohani. Sedangkan jasadnya, kata sebagian ulama, masih ada hadas. Termasuk hadas apa? Janabah. Kalau dia sudah punya istri ya, janabah. Janabah apa? Nah, hadas yang disebabkan karena hubungan suami istri, itu janabah. Berarti apa? Orangnya dalam keadaan junub. Terus-menerus, karena tidak tahu cara mensucikan ya. Kalau non-muslim itu, mohon maaf ya. Non-muslim, dalam pandangan kita, karena ini fikih kita untuk Islam ya. Aturan-aturan ini. Aturan untuk mensucikan, mengangkat hadas junub kan ada di fikih ini untuk kita ya. Maka orang-orang yang baru masuk Islam, syahadat itu membersihkan rohaninya, maka mensucikan rohani, dan untuk mensucikan jisim badannya adalah dengan mandi besar. Ya, mandi besar. Ini sunnah. Ya, tapi hukumnya sunnah, jatuh hukumnya sunnah. Sunnah, ya. Kenapa dikatakan sunnah mandi bagi orang yang mu'alaf ini? Karena Rasulullah di kesempatan yang lain bersabda bahwasanya syahadat itu menghapus segala kesalahan masa lalu. Jadi orang yang dosanya banyak, orang non-muslim yang dosanya banyak ya Bu ya. Tapi dosanya sebenarnya satu. Dosa orang yang non-muslim itu dosanya satu Bu. Yang di luar kita ya. Kalau kita kan nggak sholat dosa, nggak zakat dosa, nggak puasa Ramadan dosa. Kalau orang yang non-muslim itu tidak sholat, mereka tidak dosa. Tidak zakat, tidak dosa. Beda dengan kita. Tidak puasa Ramadan, mereka tidak dosa. Dosanya cuma satu saja mereka itu ya. Apa dosanya? Tidak bersahadat. Sudah selesai itu saja. Dosanya satu. Mereka belum bersahadat. Tidak bersahadat. Ketika mereka sudah bersahadat, maka dibebani hukum. Mereka kalau tidak sholat 5 waktu dosa. Jadi sama seperti kita ya. Tapi posisinya ketika mereka belum bersahadat beda dengan kita. Ya, jadi kenapa ini jatuhnya sunnah mandi bagi orang yang mu'alaf ini, yang baru bersahadat masuk Islam. Ya, karena tadi ada pendapat ulama itu syahadat itu membersihkan, mensucikan rohani. Sedangkan mandi itu mensucikan jasmaninya, mandi besar atau mandi itu mengangkat hadas-hadas masa lalunya. Sedangkan Rasulullah menandaskan, mewasiatkan bahwa orang yang bersyahadat dari sebelum Islam menjadi Muslim itu menghapus dosa-dosa, semuanya dosanya terhapus. Jadi nol itu, seperti bayi baru lahir ya, dosanya nol. Baru mulai dihitung. Ya, jadi kepada orang-orang yang non-muslim jangan pernah kita meremehkan Bu ya. Kenapa? Mereka begitu syahadat itu bersih dosanya. Sedangkan kita nggak tahu. Istighfar tiap hari ini Allah terima tidak istighfar kita karena dosa kita ini banyak banget. Dosa tidak sholat misalnya atau menelantarkan sholat, kemudian puasa yang tidak sempurna, zakat yang salah hitung misalnya ya,
zakat yang kurang, ya dosa kita banyak. Makanya kita kalau ketemu dengan orang-orang yang belum Islam, yang terpikir oleh kita adalah kita mendoakan saja semoga dapat hidayah. Jangan sampai menganggap wah ini bukan orang baik misalnya, bukan gitu ya. Karena mereka begitu bersyahadat bersih, dosanya bersih, nol, bersih, gitu. Sedangkan kita nggak tahu bersih nggak ini dosa kita ya. Kalau Rasulullah bersih ya, bersih dari waktu-waktu kan ada jaminan pengampunan ya maksum Rasulullah. Tapi kalau kita kan belum ya, belum ada jaminan itu. Ini rahasia Allah ya, siapa yang Allah ampuni dan siapa yang belum terima permohonan ampunnya. Kita diwajibkan, diperintahkan oleh Rasul untuk memperbanyak istighfar. Kan Rasul juga istighfar sehari semalam kan minimal 100 kali ya Rasul. Itu orang-orang yang bersih, sudah dijamin pengampunan tapi masih istighfar terus. Nah, kita juga mestinya lebih dari itu ya, karena kita banyak dosa. Baik, kita lanjut. Yang ke-8, al-ifaqatu. Al-ifaqatu itu terjaga ya, terjaga. Terjaga min dari ikman itu pingsan. Pingsan, au jununin atau gila. Gila. Naudzubillahi min dzalik ya Bu ya, gila. Jadi yang sembuh dari gila atau tersadar dari pingsan, termasuk di sini nanti masuk bab ya sadar dari mabuk juga ya Bu. Mabuk itu sesuatu yang dia menyebabkan tidak sadar aja ya, terjaga gitu ya. Bisa koma dan lain-lain ya. Pingsan, koma, kemudian mabuk. Mabuk itu termasuk yang nggak sadar itu ya. Disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Nah, gila yang sembuh ya. Gila sembuh. Ini naudzubillah ini. Jangan sampai ya. Ibu, kalau punya anak, diingatkan untuk banyak-banyak zikir, jangan melamun. Karena jin itu senang ya, datang pada orang yang kosong pikirannya melamun. Ya, melamun. Datang itu masuk. Nah, kalau kita dalam keadaan zikir, nggak senang itu jin datang ya. Karena isi hati kita isinya zikir. Kalau hati kita kosong, pikiran kosong, nah itu seneng itu jin masuk. Baik, kita lanjut. Atase kok seperti Garun Tasik. Tasik itu ke-9. Ke-9 atase al-ihramu bil haji, ketika hendak berihram atau berihram untuk haji, termasuk untuk umroh ya Bu, berniat ihram untuk haji, berniat ihram untuk umroh, itu disunahkan mandi dulu. Dan bukan hanya sunnah mandi ya Bu, kalau sudah ihram kan tidak boleh pakai wewangian ya, ketika sudah ihram tidak boleh pakai wewangian, minyak wangi, ya, nanti kena dam ya. Pakai minyak wangi ternyata ada yang dilarang ya Bu, tidak boleh. Kapan? Saat ihram. Nah, kena dam nanti. Dam apa? Denda kambing, nyembelih kambing. Karena begitu ya, ini melanggar peraturan. Ya. Minyak wangi, pakai minyak wangi di saat ihram. Terus bagaimana caranya? Ya mandi dulu. Mandi dulu. Terus pakai minyak wangi dulu. Baru ihram. Niat ihram. Itu boleh. Sebelum ihram memakai minyak wangi dulu. Jadi ketika ihram nanti sudah wangi. Ya sudah wangi. Memakai minyak wanginya sebelum ihram. Kalau sesudah ihram, kena dam. Dam ya Bu ya, 3 juta itu kambing di Mekah di Madinah ya. Kita 3 juta ini. Gara pakai minyak wangi. Ya baik, sampai sini diulang atau ada yang bertanya ini ulang dulu ya. Ulang dulu silakan. Siapa ini? Siapa yang bersukarela untuk mengulang? Al-Aidani yang kedua. Masa ditunjuk lagi ini.
Baik, ditunjuk ya. Bu Nuni, silakan Bu. Afwan Ustaz, tadi telat masuknya, jadi yang halaman 9 itu belum. Oh iya, halaman 10 Baru saja. ya, Halaman yang 10 10. saja. Iya. Ya. Yang kedua, Al-Aidani, Fitru wal Adha, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Al-Istiqo, Salat minta hujan. Khusuful Qamari, Salat gerhana bulan. Yang kelima, Kusufus Syamsi, Salat gerhana matahari. Yang keenam, Guslu Mayit, mandi mayit atau mandi setelah memandikan mayit. Islamul kafir, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, al-ifaqotu, terjaga min dari igmain, pingsan, au jununin, atau gila. Iya, Yang baik. kesembilan, Satu lagi. yang kesembilan, al-ihramu bil haj, ketika berniat ihram untuk haji. Iya. Tuh, ya, baik. Adakah yang ingin disampaikan Bu? Ada ganjalan yang barusan kita bahas? Kalau tidak, kita lanjut ya. Ma yahrumu bisababil janabati. Ma yahrumu, apa yang diharamkan? Apa yang haram bisababil janabah? Karena punya hadas janabah. Janabah itu hadas karena berhubungan suami istri. Ya, apa yang diharamkan dari orang yang punya hadas ini? Janabah ini. Ya. Yahrumu, haram. Alal junubi. Nah, junubi itu orang yang punya hadas janabah disebut junub. Nah, orangnya ini Mbak Junub. Junub. Junub orang yang punya hadas janabah. Janabah apa? Ya balik lagi ya. Hadas karena hubungan suami istri. Khamsatu asya'a. Khamsatu ada 5 asya'a perkara. Jamak dari syai'un asya. Al-awalu as-sholat. Dilarang sholat. Orang yang punya hadas janabah tidak boleh sholat. Kalau nekat sholat, dosa. Kalau dia udah tahu punya janabah, dia sholat dosa. Ya. Bagaimana kalau lupa? Tahu-tahu sholat subuh saja, baru ingat sholat subuh. Oh, tadi malam punya janabah nih, punya hadas nih. Nah, sholatnya tidak berdosa, tidak dihukumi dosa. Kenapa? Karena lupa. Tapi dia wajib mandi dan mengulang sholatnya. Tapi kalau dia sengaja tidak mandi kemudian sholat, nah, dia berdosa. Ya. Dosa. Jadi kalau lupa itu perkara yang dimaafkan kalau lupa. Tapi dia wajib segera mandi dan mengulang sholatnya. As-sani qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an ini membaca Al-Quran. Baca Quran. Bagi orang janabah membaca Quran. Ini juga tidak dibolehkan. Bagaimana supaya boleh? Ya, dalam hati saja. Zikir qiraatul Qur'annya di dalam hati. Karena bagi orang yang memang sehari-harinya dia banyak murojaah ketika dalam janabah, ya dia pengen juga berzikir dengan hafalannya ya berarti dalam hati saja. Kan boleh kita membaca subhanallah, alhamdulillah dalam hati zikir harian. Nah, begitu juga ketika membaca Quran dalam hati. Kemudian yang ketiga, masul mushafi waham luhu. Masa itu menyentuh mushaf Quran, waham luhu dan membawanya. Jadi membawa dan menyentuh Al-Quran, mushaf Quran tidak boleh bagi orang yang janabah. Orang yang punya janabah dilarang menyentuh dan membawa mushaf.
Mushaf itu yang tulisannya masih murni ya Bu ya, belum tercampur dengan terjemah, dengan tulisan-tulisan yang kaidah-kaidah tajwid dan lain-lainnya, tulisannya masih murni aja, belum tercampur, itu mushaf. Kalau sudah ada tercampur tulisan terjemah, kemudian kaidah tajwid dan lain-lain, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan menyentuh dan membawa. Ya. Kalau masih murni tadi, nah dilarang, sepakat, nah, nggak boleh menyentuh dan membawanya. Jadi supaya aman ketika kita dalam keadaan janabah, gimana? Ya, bawanya Quran terjemah saja ya, sudah tercampur tulisannya dalam satu halaman. Kemudian yang kelima, mana kelima? 4 dulu. Ini 4-nya kok di sini. 4, tawafu bil Ka'bati. Ya, tawaf di Ka'bah. Ya, orang yang janabah dilarang tawaf di Ka'bah. Karena tawaf itu senilai dengan sholat. Ya, orang yang baru masuk Masjidil Haram, sholat sunnah tahiyatul masjid atau tawaf, maka disarankan lebih afdol tawaf. Jadi setelah tawaf, sholat tahiyatul masjid. Tawaf, kalau sudah tawaf, maka itu juga sudah sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, ini lebih utama ketika di Masjidil Haram. Ketika masuk, sholat sunnah tahiyatul masjid atau tawaf itu ya. Tawaf ya, tawaf. Tawafu bil Ka'bati. Maka ini harus dalam keadaan suci. Ya, tawaf itu harus suci. Beda dengan sa'i. Sa'i tidak punya wudu, boleh ya. Tidak punya wudu, boleh sa'i. Kalau punya janabah boleh tidak sa'i. Ya, kalau di sini, kalau di sini ada poin nomor 5 ini. Poin nomor 5, alubsu fil masjidi. Apa alubsu? Tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Tinggal di masjid. Nomor 6, nomor 5. Kalau alubsu fil masjid, berarti bagi orang yang janabah, kemudian sa'i, nggak boleh karena tempat sa'inya di masjid ya. Tempat sa'inya di masjid, tidak boleh. Tapi kalau nggak sekedar tidak punya wudhu, sa'i boleh ya Bu ya, boleh sa'i. Kan orang yang tidak punya wudhu boleh masuk masjid. Ya, qiyam di masjid boleh walaupun tidak punya wudhu. Nah, ini bagi orang yang sa'i, kemudian lempar jumroh, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian pekerjaan haji yang lain ya, amalan haji yang lain, menginap atau bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah, yaitu tidak disyaratkan wudu. Tidak disyaratkan wudu. Tapi kalau kita di Arafah, itu kan mustajab itu ya Bu, hari itu. Hari tanggal 9 itu, 9 Zulhijjah, ketika sedang wukuf di Arafah, itu tempat itu menjadi tempat mustajab doa. Jadi banyak-banyak doa di situ. Ya. Sedangkan kalau kita tidak punya wudhu, sangat sayang karena itu hari yang ijabah, waktu yang ijabah, tempat yang ijabah hari itu ya, Arafah. Kalau kita masuk Arafah tidak punya wudhu, sangat sayang sekali. Walaupun tidak disyaratkan wudhu untuk wukuf di Arafah itu. Tidak disyaratkan wudhu. Jadi artinya wukufnya andai batal wudhu juga lanjut saja. Tidak apa-apa gitu ya, karena tidak disyaratkan wudhu. Ya, baik. Mayahrumu bisa babil janabati diulang agar yang tertinggal bisa menambal ketertinggalannya, menambah apa yang kurang. Silakan Bu Cici ya, diulang Bu. Gimana Bu Cici? Oh iya, sebentar Ustaz, sambil di dapur. Oh, Iya. kalau
Kalau sedang goreng-goreng yang lain dulu aja ya. Sedang goreng tidak? Iya, lagi ditinggalin sebentar. Ngulang Oh yang ya. Oh ya. Mayah rumu bisa babil jana berarti. oh iya, apa-apa yang mengharamkan yang diharamkan sebab-sebab janabah ya, punya Iya. Ya, apa yang haram karena sebab janabah. Ya. janabah ya. Yahrumu ala haram atas orang yang junub 5 khomsatu asyai perkara. Yang pertama as-sholatu, sholat. Yang kedua qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga masu, menyentuh al-mushafi, mushaf, wahamlahu, dan membawanya. Ya kecuali yang ini ya, yang mushaf yang ada terjemahan mungkin itu masih bisa. Kemudian at-tawafu, niat tawaf bil ka'bati di Ka'bah. Jadi harus suci ketika bertawaf. Kemudian al-lubsu, tinggal fil masajid, tinggal di masjid. Ya, al-lubsu fil masjid ya, tinggal di masjid. Ya, baru orang yang punya janabah jangan masuk masjid berarti ya, jangan. Ya. Kalau tidak punya wudhu masih boleh ke masjid. Ya, masuk masjid. Baik, kita lanjut. Hikmatul ghusli, hikmah mandi. Kot sungguh arafta engkau telah tahu anna bahwasanya al-wudu yuhdisu itu membangkitkan ya, membangkitkan atau dalam keadaan nasyata itu rajin. Nasyat itu rajin. Yuhdisu itu mendorong boleh ya, mendorong untuk rajin. Kot arafta sungguh arafta engkau tahu anna bahwasanya al-wudu itu yuhdisu mendorong nasyata untuk rajin atau giat atau semangat ya, artinya sekitar itu ya Bu, bisa semangat, giat atau rajin. Kok bisa wudhu bikin orang semangat? Oh iya, silakan ingat, perhatikan aja kalau baru bangun gitu ya Bu, masih berdiri di pinggir ranjang itu masih lemes kan? Ya lemes tidak Bu? Iya, biasanya kalau bangun tidur masih lemas. Tapi kalau sudah wudhu, seger tuh. Sudah mulai seger. Udah seger. Tapi kalau belum wudhu masih lemas gitu ya, baru bangun tuh. Masih lemas. Nah, supaya tidak lemas terus-terusan segera berwudhu. Karena dia akan membangkitkan semangat. Ya, mendorong semangat. Mendorong untuk giat. Walil wudhu'i, dan wudhu itu memiliki, ya, wudhu asaron itu bekas, asar itu bekas, adiman itu yang banyak atau besar, bekas yang banyak. An-nadhofati itu bersih atau kebersihan. Wal muhafadzati, dan menjaga, muhafadzat itu menjaga, dari kata hafadzah, menjaga, ala sihati, atas kesehatan, sehat-sehat ya Bu, ini sama ya bahasa Indonesia. Dan menjaga kesehatan, ya banyak hikmah wudhu ya, termasuk yang bangun tidur itu masukkan air ke hidung, itu rahasia nanti dari sisi medis, ini nanti dibedah nih oleh para dokter ya, sama Bu Ira aja ya. Wala syaka, dan tidak ragu lagi, tidak meragukan, tidak ragu, syak itu ragu. Wala syaka, dan tidak ragu,
Ana bahwasanya al-ghusla mandi. Al-ghusla mandi. Kenapa ini ghusla bukan ghuslu? Ini Bu ada ana di depannya. Ana itu merubah harokat. Tadinya ghuslu. Ya, setelah ada ana al-ghusla. Ya, harokatnya berubah. Dari doma menjadi fathah. Gara-gara ana. Ablugu itu lebih sampai. Dari kata balago itu sampai, ablagu lebih sampai. Wa abdolu dan lebih utama. Abdol itu utama, abdolu lebih utama. Min zalika dari yang tadi. Min zalika, min dari zalika. Yang tadi apa? Yang tadi maksudnya wudhu. Jadi mandi itu, ghuslu itu lebih utama dibandingkan wudhu. Gitu ya. Zalika artinya itu, arti sebenarnya. Lihada untuk ini yakulu al-atiba'u. Lihada untuk ini yakulu berkata al-atiba'u. Atiba'u itu jamak dari tobib. Tobib itu dokter. Al-atiba'u artinya dokter-dokter, para dokter. Berkata para dokter, man yuridu barang siapa yang ingin. Man barang siapa yuridu ingin. Linafsi bagi dirinya. As-sihata sehat, wal afiyah dan afiyah ini kita diartikan sehat semuanya ya. Sehat afiat itu udah jadi kata ya. Semoga sehat dan sehat wal afiat. Sehat wal afiat kami di sini diartikan dua-duanya sehat. Sehat wal afiat atau boleh juga diartikan sehat dan terjaga. Boleh juga. Falayak taksil maka hendaklah mandi kula yaumin tiap hari. Falayak taksil. Kenapa ini dari kata yaktasilu gosala, yaksilu iktasala, yaktasilu. Ini wazannya yang wazan ada tambahan huruf ya. Dari kata iktasala sudah ada tambahan huruf tak. Dari kata gosala, yaksilu, iktasala, yaktasilu. Fal yaktasil, ini ada fal di depan. Fal ini menjadikan jazm. Aslinya yaktasil, yaktasilu, ada fal di depan jadi sukun. Fal yaktasil. Kula yaumin, kula setiap yaumin hari. Kula yaumin, setiap hari. Setiap hari, yaumin hari. Marotan, nah marotan itu sekali ya. Alal akol, paling sedikit. Paling sedikit mandi sekali sehari. Paling sedikit. Bis sobahil bakir. Di pagi-pagi ini, bakir ini artinya pagi-pagi. Pagi-pagi sekali, Ustaz. Iya. Kalau arti sebenarnya kan bakir kan perawan ya. Perawan, pagi perawan. Artinya apa ya pagi perawan? Ya, diartikan pagi buta aja ya, belum ada cahaya. Berembun mungkin, apa sih? Halimun. Iya, pagi buta aja ya, pagi-pagi boleh ya, pagi-pagi sekali ya, sebelum melaksanakan aktivitas. Ya, kalau arti sebenarnya perawan ini bakir ini. Ya, belum tersentuh. Berarti paginya pagi buta ya, pagi ketika kita belum memulai aktivitas yang lain, mandi dulu maksudnya gitu. Wahada dinuna, wahada dan ini dinuna agama kami, agama kita. Kalau nah ini selain artinya kami, kita ya Bu ya. Wahada dan di sini dinuna agama kita, al-islamiyu Islam, nazaba. Nah ini sinonim dari sana. Sana itu sunnah, menganjurkan.
Nadaba ini menganjurkan ya. Sinonimnya sunnah itu nadaba. Sunnah, masnunah berarti sinonimnya apa? Mandubah. Sunnah, amal sunnah yang disunahkan, sinonimnya mandubah. Mandubah artinya yang dianjurkan. Ya sunnah juga yang dianjurkan artinya ya. Ilal iktisali untuk mandi. Nah, iktisal mandi. Fil mawasimi pada periode al-usbu'iyati mingguan. Ya, selain ada mandi harian, ada periode mandi mingguan. Usbu'iyah itu mingguan. Ini mingguan. Mingguan. Usbu'iyah. Tadi nadaba itu apa, Ustaz? Nadaba artinya menganjurkan. Oh, ya. Menganjurkan. Sama ya, seperti sana. Sana itu sunnah, disunahkan, menyunahkan. Nadaba menganjurkan. Sinonim dari sana, nadaba itu. Menganjurkan ilal iktisali untuk mandi fil mawasimi pada periode al-usbu'iyati mingguan. Tadi kan ada periode harian ya, mandi harian. Kemudian ada juga yang mandi mingguan. Ya, periode mingguan. Wasanawiyatin dan periode tahunan. Jadi ada mandi harian, ada mandi mingguan, ada mandi tahunan maksudnya ya, periode mingguan ada periode tahunan. Ya, tadi sudah di atas sudah dibahas. Yang periode mingguan apa? Mandi Jumat. Yang tahunan ada tadi Idul Fitri, Idul Adha itu ya, periode tahunan mandinya. Mandi sunnah yang disunahkan. Ya, periodenya datangnya setahun sekali ya. Mandi Idul Fitri, Idul Adha. Li'ala agar, li'ala ini artinya agar. Li'ala agar yaltaki bertemu. Agar yaltaki bertemu. Al-insanu manusia, jadi ketika manusia, al-insanu manusia, bihwani dengan kawan-kawannya, dengan saudara-saudaranya, al-muslimina muslim, saudara-saudaranya muslim, Wahuwa qadiru, wahuwa qadirun, wahuwa dan dia qadirun itu kuasa, payudin memperlakukan mereka, payudihim atau maka memperlakukan mereka yang ada yukti melakukan bidalika dengan yang demikian itu. Bidalika yang demikian itu. Jadi ini maksudnya untuk menjaga hak orang lain ya Bu ya. Sebelum kita bertemu dengan orang lain ini disunahkan, dianjurkan untuk menjaga diri, mempersiapkan diri agar nanti tidak mengganggu kenyamanan orang lain ya. Ini menjaga orang lain, masih dalam bab menjaga hak orang lain. Karena mandi ini ya, selain untuk kebersihan diri kita, termasuk juga untuk menjaga hak orang lain agar ketika bertemu kita, dia merasa nyaman, tidak terganggu dengan bau bawang misalnya, habis makan bawang kita. Kalau makan bawang kan dari mulut juga keluar bau, dari keringat kan juga baunya luar biasa ya kalau makan bawang itu ya. Beda dengan makan yang lain itu efek keringatnya. Keringatnya bau kalau bawang. Ya, itu dibersihkan dengan menyikat atau mandi dulu ya, supaya keringatnya tidak tercium oleh tetangga atau kawan-kawan kita. Ini termasuk para istri nih, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf para istri. Para istri juga lebih ditekankan ini ya, ketika suami datang dalam posisi sudah wangi mandi ya maksudnya ya. Jangan sampai ya kalau itu
ibu-ibu penceramah itu menasihatkan jangan sampai kita para istri ini, kata ibu-ibu penceramah. Ketika suami datang, keringat kita tercium oleh suami. Ya ini bagus juga ya nasihatnya ini ya. Jangan sampai keringat tercium oleh suami. Ya gimana Pak, ini suami datang juga masak belum selesai, masaknya sayur asem lagi ya. Udah keringat asem tambah sayur asem ya. Jadi double asem ya. Ya gitulah namanya ibu-ibu ya, kerjaannya banyak. Tapi tadi bagus juga nasihat dari seorang ibu penceramah ya, diusahakan setiap suami datang pulang dari bekerja, istri itu dalam keadaan sudah bebas keringat ya, tidak tercium, tidak sampai tercium keringatnya oleh suami. Ya walaupun ini perlu perjuangan ya, saya yakin perlu perjuangan karena kerjaan ibu di rumah itu banyak dan kadang suami datang juga belum selesai. Ya, silakan ya diatur-atur. Baik, kita lanjut. Wakot, wakot ini wakot aslinya wakot aslinya. Kot apa Bu aslinya? Artinya apa? Kot di atas sudah. Sungguh. Sesungguh. Iya, tunggu ya. Ini dikasrohkan karena wasal ke fiil iftarodo ini ke fiil berikutnya ya. Ada hamzah wasal, jadi dikasrohkan ini untuk memudahkan pengucapan. Wakodif tarodohu, kalau dibaca kot, wakot if tarodohu. Tapi kalau ini sudah dikasrohkan, jadi hamzah alifnya tidak dibaca. Wakodif tarodohu, dan sungguh if tarodo itu mewajibkannya. Wajib mewajibkannya dari kata parodo ya, parodo wajib. Mewajibkannya, nyanyi kembali sama ke orang ya, ke kita. Wajibkan pada manusia. Ala. Oh, hunya ini guslu berarti. Guslu. Mewajibkan mandi. Guslu. Mandi, hunya baliknya ke mandi. Ala atas. Man siapa. Atasa dalam keadaan. Lahu baginya. Bagi kita, bagi manusia. Sababun itu sebab. Minal asbabi dari sebab-sebab. Alati yang Arab taha, yang Arab taha artinya yang kamu ketahui ya, kamu ketahui hanya kembali kepada sebab-sebab. Jadi kalau kita punya sebab-sebab yang mewajibkan mandi, ya berarti kita wajib mandi. Karena yang sudah kita ketahui yang mewajibkan mandi. Li'ana karena sesungguhnya kula setiap wahidin individu atau seseorang boleh juga ya. Li'ana karena sesungguhnya kula setiap wahidin individu minha darinya. Yurisu itu mewariskan atau menularkan. Menularkan atau mewariskan. Al-khumula ini kumal itu apa ya? Kumal itu enggak semangat arti sebenarnya itu. Jadi apa Bu kalau tidak semangat itu? Kumul itu. Lesu, oh iya lesu. Lesu wal maila dan condong ilal kasali kepada malas. Jadi orang yang tidak mandi itu memang cenderung lesu. Pagi-pagi itu memang sebaiknya mandi dulu biar dia semangat. Badan itu seger. Kalau belum mandi biasanya memang lesu.
Apalagi orang-orang yang mau pusal ya, anak-anak kita yang mau pusal pagi-pagi hari Sabtu Minggu libur sekolah itu pagi-pagi ada janjian pusal dengan teman-temannya. Mereka paham tuh. Kalau nggak mandi dulu dari rumah, nanti main bolanya itu dalam keadaan lesu. Mereka paham untuk ini. Maka mereka biasanya mandi dulu biar giat ya, larinya kencang, semangat itu ketika main bolanya. Justru mereka paham manfaat dari mandi itu, seger dan semangat. Karena mereka sudah bisa membedakan ketika berangkat futsal nggak mandi, kok jadi lemas itu nggak semangat mainnya. Ketika mandi seger semangat. Nah, ini ilmu dari anak-anak yang futsal ini saya dapatnya dari pengalaman anak-anak yang futsal. Fayakunu maka menjadi al-ghuslu mandi, maka mandi itu menjadi gitu ya dibalik. Fayakunu menjadi al-ghuslu mandi, tapi artinya dibalik. Maka mandi menjadi toridan. Toridan itu penolak. Penolak atau pengusir lidalik kaki itu untuk malas tadi. Pengusir malas dan lesu. Balikannya kembali pada humul kasal, lesu. Wa qala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Dan barang siapa di antara kalian junuban berarti punya junub ya, junub dalam keadaan junub fatahharu. Junub itu orangnya, orang yang punya janabah itu junub. Janabah apa janabah? Ya, jadi hadas berhubungan suami istri. Orangnya disebut junub. Fatoharu maka hendaklah bersuci. Bersuci di sini ae yaitu faktasilu hendaknya mandi. Nah, mandi. Ya, bagi orang yang punya janabah, ya memang lemes itu. Janabah itu lemes bagi para suami itu. Ketika selesai berhubungan suami istri biasanya tenaganya berkurang banyak. Maka Rasulullah menganjurkan, mensunahkan kalau mau hendak ini lagi mencampur istri lagi mandi dulu ya. Rasulullah sampai begitu ya. Kalau mau pengen lagi mandi dulu biar seger dan kuat itu tenaganya pulih lagi ya. Tapi kalau habis ini berkumpul dengan istri dalam keadaan lemas, kemudian pengen lagi, lemesnya bertambah lemes gitu. Makanya Rasulullah menyunahkan kalau pengen 2 kali mandi dulu ya, agar seger dan tenaganya lebih kuat, lebih pulih maksudnya. Ini mohon maaf ya, di sini di kelas ini ada anak gadis ini. Mana anak gadisnya? Bu Ripit. Oh iya, Anton keluar ya. Sudah keluar rupanya. Ini babnya orang yang sudah berumah tangga ini. Mohon maaf. Baik, sampai di sini. Adakah yang perlu diulang? Waktunya sudah habis ini. Kita sampai di sini dulu ya, tidak usah diulang.